Selamat berjumpa kembali dengan GC07. Kali ini saya berada di Sekretariat PGRI, PGRI Kalimantan Barat. Bersama saya adalah tokoh muda yang banyak sekali prestasinya dan juga aktif di beberapa organisasi pemuda. Dan bagaimana nanti hasil wawancaranya, bagaimana lebih mendalamnya akan kita dapatkan dari hasil wawancara ini, dan ikuti wawancara ini sampai selesai. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam. Pak Yu. Good, Pak. I'm good. Fine, thank you. Sahabat, Pak Yuda ini adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Pontianak, tetapi kegiatan lainnya sangat luar biasa. Ya, Pak Yuda, tahun berapa lulus S1-nya? Tahun 2008 bulan Februari misalnya. Jurusan bahasa Inggris Pak ya? Bahasa Inggris Di FKIP ya? Untan. Kemudian setelah selesai langsung jadi PNS atau masih kerja apa sih? Semerautan lah Pak. Jadi honor, kita super honor setahun itu ngajar kampus beberapa juga termasuk sekolah. Iya. Lalu 2009 lulus guru PNS. Iya. Ditempatkan di SD pada saat pertama masih di SD ya Pak ya? Di SD, kemudian ngambil S2 ya Pak ya? Di SD waktu itu memang setiap tahun, setiap harinya memang pekerjaan saya itu mencari beasiswa Pak. Jadi mulai dapat beasiswanya justru di tahun 2013 akhir. Itu di luar negeri Pak ya? Di Australia Pak. Di Australia. Jurusan apa Pak? Jurusan Master of Education, linear dengan jurusan S1-nya. S1-nya tapi ya? fokus ke TESOL ya, Teaching English as a Speaking of Other Language. Iya, itu kalau saya lihat di biodata Bapak itu kan MTESOL ya Pak ya? Banyak orang nggak tahu itu singkatan apa tadi Pak? Teaching English of a Speaker of Other Language. Jadi Iya. untuk bahasa non bahasa Inggris, Iya. bahasa Inggris sebagai bahasa kedua lah. Gimana Pak ceritanya bisa dapat beasiswa ke luar negeri itu Pak? Mungkin nanti bisa sahabat-sahabat itu bisa mengikuti jejak Pak Yuda. Kalau saya memang lebih banyak tidak lulus sih Pak. Jadi saya itu tidak lulus beasiswa dan itu sempat viral di tahun 2017, viral sekali di Kementerian Keuangan, di berita nasional juga. Itu sebagai mungkin tokoh lah yang tidak lulus beasiswa itu terlalu banyak. Saya tidak lulus beasiswa itu 118 kali Pak. 118 kali. Dan baru 219 yang lulus. Luar biasa sahabat ya. Inilah contoh dari seorang pemuda yang tidak yang gigih memperjuangkan suatu idealisme. Jadi sampai 118 kali. Coba seandainya menyerah di 118 kali tidak pernah dapat S2. Kemudian Pak, di sana itu kan asing ya Pak, artinya budayanya beda. Gimana Pak hidup di budaya asing sana? Mungkin karena saya orangnya tipe sosial Pak, dia senang berkomunikasi, bergaul. Jadi sebenarnya saya cepat beradaptasi. Tapi kalau dilihat dari perbedaannya memang banyak perbedaan antara cara bergaul, cara berkomunikasi, termasuk cara belajar. Pada saat saya di Australia itu saya perlu banyak berubah, bertransformasi untuk supaya bisa melakukan percepatan baik dalam belajar, dalam berkomunikasi. Tapi memang kita perlu membuka diri sebenarnya. Pada saat sampai di sana itu kalau tertutup justru belajar atau adaptasinya lebih lama. Iya, berarti Pak ya, perlu ada adaptasi dan segera ya. Kemampuan adaptasi harus tinggi karena kita ada di daerah atau di negara lain. Oke Pak, setelah pulang dari S2 Bapak kan terus pindah ke SMP. Tahun berapa itu Pak? Pada saat pulang 2016 itu saya melapor ke BKD pada saat itu dan diarahkan untuk pindah ke SMP 13. Oh ya, sampai sekarang ya Pak. Pak, selain sebagai guru ini kan Bapak ini juga sebagai dosen nih. Banyak saya lihat dosen di mana-mana. Di mana saja Bapak mengajar? Kalau dari pengalaman mengajar hampir semua kampus di Kalbar, di Pontianak lah ya, sudah sih Pak. Kita sudah pernah itu. Termasuk IKIP saya pernah pada saat itu tahun 2012. Poltekkes Pontianak, YARSI, Politeknik Negeri Aisyah, Politeknik Aisyah yang di Jalan Ampera itu Pak ya? Jalan Ampera. Iya. Lalu UPB dan untuk nomor induk dosennya itu di UPB. Oh, sampai sekarang di UPB ya Pak ya? Ya. Di dosen rata-rata ngajar bahasa Inggris Pak? Ngajar hanya bahasa Inggris Pak, belum ngajar yang lain. Oh, bahasa Inggris ya. Memanfaatkan memang Pak kemampuannya ya. Kemudian
Pak, setelah jadi PNS, jadi guru, dosen, saya dengar Bapak itu juga aktif di di organisasi pemuda. Yang saya tahu persis karena saya sama-sama adalah di PGRI dan di YPLB ya Pak ya, Yayasan PGRI dan juga di PGRI. Yang di luar ini saya dengar itu Bapak ini sebagai ketua atau direktur Mata Garuda. Bisa diceritakan itu Pak? Ini sangat penting ini Pak. Oke, Mata Garuda. Jadi Mata Garuda ini memang asosiasi atau perkumpulan untuk alumni beasiswa LPDP di seluruh Indonesia. Kebetulan kita difasilitasi oleh Bu Menteri, Pak. Oh iya. Jadi Bu Menteri itu memfasilitasi kita diberikan sekre dan akses lah paling tidak. Itu di kantor DJPB, Dirjen Pembendaraan Keuangan di setiap daerah. Itu kita berikan kantor, dan Kakanwil setempat juga sebagai partner kita itu untuk membantu percepatan kemajuan daerah sebenarnya fungsi kita. Jadi memang selama ini kita komunikasi dengan Pak Gubernur itu memang bagaimana membantu daerah termasuk anak-anak ini gimana bisa didorong untuk beasiswa. Jadi fungsi kami di tiap daerah memang sudah ada. Kebetulan saya ketua di Kalimantan Barat. Kita fokusnya ke dunia sosial sih Pak. Apapun yang sosial kita masukin, termasuk melatih siswa, persiapan siswa untuk beasiswa dan lain-lain. Jadi program utama Sayap Garuda itu untuk membantu ya Pak, membantu anak-anak muda Kalimantan Barat atau di Indonesia ya, kalau cakupan Indonesia, untuk selalu meningkatkan prestasi gitu Pak. Jadi inilah Pak, corong informasi. Jadi beasiswa LPDP ini sebenarnya kan beasiswa yang dibuka kuotanya gede Pak banget, dan yang masih mengakses itu masih sedikit. Jadi memang fungsi kita tuh bagaimana ini dapat disosialisasikan termasuk ke kepala daerah itu bisa mendorong masuk para pegawainya beasiswa khusus ASN juga sudah ada sekarang, yang mana memang kita minta daerah-daerah itu bisa menghemat anggarannya untuk menyekolahkan dengan anggaran kita aja, maksudnya gitu, dengan anggaran kementerian aja. Oh, dari biaya LPDP tadinya. Pak, untuk Kalimantan Barat ini udah berapa Pak yang baik mahasiswa atau ASN yang sudah lolos di seleksi LPDP ya? LPDP. Yang udah lolos S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri itu saat ini 130-an dari Kalimantan Barat. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi yang baru pulang itu tercatat baru 40-an orang. Yang lainnya masih studi. Guru, dosen atau ada nggak guru Pak? Guru kemarin ini yang saya tahu ada satu orang, dari Pontianak itu satu orang kemarin. Masih banyak, masih kurang Pak. Sambas sih banyak. Oh, yang banyak dari daerah. Dari daerah. Oh. Tapi untuk Kalimantan Barat banyak guru yang lolos di LPDP ya. Sebenarnya kalau Kalimantan Barat secara umumnya banyak. Mungkin kalau Pontianaknya masih kurang. Motivasi kawan-kawan guru di Pontianak ini untuk apply LPDP ini masih kurang. Iya. Mata Garuda ini kan apa ya Pak ya? Mungkin orang banyak enggak tahu ya Pak. Itu mungkin kantornya di mana itu Pak? Misalnya pengen ketemu dengan Pak Yuda gitu. Kita di Kanwil, ada tulisan Kanwil Kalbar di samping Rumah Sakit Bayangkara itu ada kantor Perbendaraan Kementerian Keuangan. Oh, di situ. Itu ada 3 gedung. Nah, gedung satunya di paling ujung itu khusus kita. Oh ya, yang gedung 1 ya. Itu ya sahabat, kalau sahabat pengen tanya banyak tentang program Mata Garuda terutama di LPDP, dapat ke sana ya, di dekat dengan Rumah Sakit Rumkit ya Pak ya. Rumah Sakit Bayangkara di dekat Departemen Keuangan, kantor wilayah keuangan, bisa ke sana. Kalau nanti ada perlu penting juga bisa nanti hubungi kami atau Pak Yuda nanti. Karena program ini sangat bagus sekali dan langka dan banyak orang belum tahu ya. Pak, untuk pendanaan ini semuanya ditanggung oleh kementerian atau memang sharing Pak? Dia full scholarship Pak, artinya semua di cover, termasuk tiket sampai ke, jika S3 itu sampai biaya keluarga pun dibiayai. Artinya kalau membawa keluarga? Ada tunjangan keluarga. Ada tunjangan keluarga ya. Jadi tidak hanya yang biaya kuliah, biaya hidup termasuk biaya hidup keluarganya. Betul. Terus kemudian Pak, misalnya kita dapat beasiswa ke luar negeri, misalnya taruhlah ke Australia atau ke Jepang atau ke mana saja, itu sampai selesai baru pulang atau bisa dibiayai setiap tahun pulang atau tiap semester? Kalau pengalaman saya studi memang dibiayai itu sekali pergi dan sekali pulang. Tapi karena kita punya dibilang gaji bukan gaji ya, uang bulanan, uang sakunya itu lumayan. Sebenarnya dengan uang saku itu kita bisa pulang
Setahun per berapa sekali. bulan, apalagi setahun sekali. Saya dulu pulang 6 bulan sekali pulang. Oh bisa pulang ya Pak? Dengan biaya uang saku kita tabung, dengan penghematan kita bisa pulang. Nggak terlalu hemat pun. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu hemat di sana Pak. Iya. Karena memang diberikan tuh biayanya itu dilebihkan karena untuk masalah tertentu lah saat kita studi, uang buku dan lain itu waktu itu memang disediakan. Dan sebenarnya masih lebih bisa untuk pulang ke Indonesia. Luar biasa sahabat ya. Jadi tidak hanya biaya pendidikan, uang sakunya saja kalau kita tidak usah pakai pengiritan pun masih bisa pulang 6 bulan sekali Pak Yuda. Pak Yuda, banyak orang mungkin nanti kalau setelah nonton ini kan pengen ini caranya, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya sebenarnya bisa langsung ke website resminya lpdp.kemenku.go.id, punya pemerintah, langsung masuk ke situ. Ya. Semua pendaftaran dan informasi semuanya online, artinya kita tidak hanya cukup di rumah, kita lakukan semuanya lewat online, tidak ada pengiriman berkas lain-lain, hanya pada saat verifikasi aja, nanti saat lulus verifikasi berkas baru mungkin berkas kita bawa. Oh, jadi semuanya pendaftaran sampai pemenuhan berkas pertama, dokumen pertama itu semuanya pakai online. Nanti kalau sudah diterima baru kita pakai offline ya Pak. Luar biasa ini sahabat, boleh dicoba bagi anak-anak muda Indonesia dan Kalimantan Barat yang memang ingin sekali mendapatkan beasiswa LPDP ini, bisa dicoba semuanya online menggunakan website. Terus Pak, kemudian kalau nanti sudah selesai, ya kan, sudah selesai menjadi sudah selesai postgraduate, apakah ada beasiswa kelanjutan Pak? Untuk doktoral misalnya, S3 gitu gimana? Tapi dulu di zaman saya, karena saya itu angkatan awal, seluruh Indonesia itu angkatan awal Pak, saya termasuk. Oh, termasuk angkatan. Di Pulau Kalimantan tuh hanya saya pada saat itu. Yang lulus. Jadi di zaman saya itu memang ada model program yang selesai studi bisa lanjut otomatis tanpa perlu tes. Tapi kalau sekarang kita didorong juga untuk bisa mengikuti, tapi ada tes lagi. Oh, seperti tes ulang. Tes ulang lagi ya. Tidak bisa misalnya sudah selesai beasiswa S2-nya, kemudian karena sudah terlanjur gitu langsung ikut S3 enggak bisa ya? Kemarin sempat gitu Pak. Oh, sempat bisa gitu ya. Tapi sekarang karena perubahan, karena kebanyakan itu terbenturnya itu aturan dari pengabdian 2N+1 dan lain-lain. Oh iya. Jadi biasanya itu mereka tuh pergi ternyata melanggar pengabdian tadi. Akhirnya sekarang mereka disuruh mengabdi pulang, dan akhirnya itulah membuat regulasinya mereka harus tes lagi. Andaikan biaya sendiri gimana Pak? Setelah selesai S2 dari LPDP, kemudian biaya sendiri S3 di sana bisa enggak? Bisa Pak, asal memang ini lumayan kan biayanya. Jadi kalau saya mending mungkin bisa dicarikan sponsor lain atau paling tidak pendukung lah, biaya pendukung kalau untuk sekolah, karena biaya sekolah lumayan kalau di luar. Pak, saya dengar ini Bapak ini juga sudah lolos ke S3 ini. Kemana Pak? Ini program ini sebenarnya program Erasmus. Erasmus ya. Nah, jadi programnya itu muter-muter negara sebenarnya Pak. Jadi Jerman, Poland, termasuk ada kampus di Indonesia. Jadi karena program konsorsium namanya, ada istilah konsorsium. Jadi dia tuh per project. Jadi misalnya kerjasama antara beberapa universitas bergabung menjadi satu konsorsium, membuat satu project. Di dalamnya lah ada program S2 dan S3. Dan itu memang program yang diambil itu menguatkan project mereka. Baik sahabat, Pak Yuda ini sudah lolos untuk beasiswa juga untuk S3-nya dan mulai kuliah tahun depan ya Pak. Tahun depan ya, mulai tahun ajaran baru nanti itu beliau lolos Erasmus ya, dan itu bentuk konsorsium dari beberapa negara yang tadi ada Jerman, ada Poland ya Pak ya, dan Indonesia. Ini luar biasa sahabat. Ini Pak Yuda ini pantang menyerah ya, setelah S2 ya, beasiswa dan sekarang S3. Dan sekarang sudah mulai akan kuliah dan sudah semua aspirasi sudah lengkap. Ya, karena ini Pak, dia karena bukan dari beasiswa seperti beasiswa LPDP atau beasiswa dari Aminet dan lain-lain, kalau pernah ada teman-teman pernah dengar. Tapi ini beasiswanya karena per project, jadi semuanya tuh yang ngatur di projectnya itu. Oh Pak Yuda, antar mereka. Oh berarti Pak Yuda nanti sepertinya hanya modal tubuh doang ya? Jadi ya semua administrasi di sana semua. Dari konsorsium itu, jadi konsorsium itu yang bikin aturan, karena kuliahnya di tempat dia. Jadi misalnya contoh ada Untan ya, Untan, ada Universitas misalnya Wrocław di Poland. Jadi kita studinya di tempat mereka yang mana
mereka itu tergabung di satu proyek kita. Jadi proyek bareng yang kebetulan kita bisa sekolah di tempat dia. Oh iya. Jadi nanti pindah-pindah dong Pak. Pindah beberapa kampus. Ya pindah beberapa kampus, misalnya di Jerman, nanti ke Poland. Berapa Mungkin nanti semester. mungkin juga di Indonesia juga. Mungkin ya? juga di Indonesia. Oh jadi Jadi tergantung nanti yang mau dikuatkan apa, jenis jenis risetnya nanti. risetnya ya. Oh, iya. Jadi nanti ketika sudah mulai kuliah itu, dan sekarang katanya sudah mulai kuliah online. Kalau sekarang kayak matrikulasi sih. Matrikulasi. Oh, jadi sahabat, ini Pak Yuda ini sudah mulai matrikulasi ya, artinya walaupun kuliahnya dimulai nanti tahun depan atau tahun ajaran baru nanti, dan ini beliau sekarang sudah mulai matrikulasi secara online dulu ya. Dan ini sahabat luar biasa. Kemudian Pak, untuk program Erasmus ini apakah alumni LPDP saja atau umum Pak, dan bagaimana cara mendapatkan itu Pak untuk beasiswa Erasmus? Kalau Erasmus agak sedikit berbeda sih Pak, karena mereka itu membagi program Erasmus itu yang besar, payungnya Erasmus itu dengan macam-macam proyek. Dia pakai istilah proyek. Jadi kalau kita ngelihat ada fokus proyek nantinya itu dengan selaras dengan riset kita bisa apply. Jadi dia tuh ada ratusan proyek, banyak Pak, ratusan proyek, dan tiap proyek itu ada universitas-universitas yang tergabung di dalamnya. Oh iya, iya. Nah, dia kayak kelompok kerja lah, kelompok kerja. Nah itu kita bisa apply di situ. Dan programnya itu kebetulan saya alumni Erasmus juga Pak, yang belum disampaikan mungkin tahun 2013 itu saya menerima beasiswa Erasmus ke Italia. Setahun saya di Italia. Sebelum S2? Sebelum S2 saya di Italia. Oh, ya itu programnya short course gitu ya? Short course, pertukaran guru pada saat itu ke Italia. Oh, Nah, iya, jadi iya. karena saya alumni, jadi saya juga mewakili Erasmus di Indonesia. Kita ada komunitasnya, namanya Erasmus Alumni lah. Alumni Erasmus ya. Untuk Indonesia. Iya. Itu kalau tidak salah Bapak ketuanya ya? Bukan? Kalau di global Pak, global ada namanya Oceans. Nah, saya ketua bidangnya. Ketua bidang. Sekarang lagi ikut pemilu untuk wakil presiden. Oh iya. Saat ini sekarang. Oh iya, iya. Sedang pemilihan presiden Erasmus ya. Alumni Erasmus. Ya luar biasa nih sahabat ya. Pak Yuda ini selain di Mata Garuda juga di Erasmus dan sekarang mendapat beasiswa S3. Pak, untuk melaksanakan perkuliahan nanti kan Bapak ini kan sini banyak pekerjaan, artinya sebagai PNS, sebagai dosen, organisasi di PGRI, di YPLP, bahkan mungkin selain itu ada lagi ya Pak? Banyak Pak. Banyak ya? Vokasi, Aliansi Pendidikan Vokasi Kalbar. Aliansi Advokasi Pendidikan Kalbar. Terus apa lagi? ILA, International Literacy Association. International Literacy Association. Ya. Dari Amerika Serikat, kebetulan kita punya di Indonesia perwakilannya, itu dari saya. Oh ya. Juga Virtual Education Academy. Iya. Virtual Education Academy sih punya saya sendiri, saya bikin komunitas guru-guru virtual. Iya. Luar biasa. Pak, saya itu pernah mendengar Bapak itu mendapat mendapat piagam internasional. Baru-baru ini itu apa itu Pak? Saya pernah mendengar. Jadi yang internasional itu karena kita pernah bikin event terbesar, itu pada saat mulai pandemi. Dulu masih awal-awal tuh masih sering webinar. Jadi pada saat itu kita nggak pengen buat webinar, kita bikin pelatihan. Dan saat itu kita tuh buat pelatihan itu awalnya itu 3.500. Kita bekerja sama-sama Streamyard sama Microsoft itu ngajarin guru bagaimana mengajar secara online. Ternyata itu dapat penghargaan karena memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Jadi dapat penghargaan internasional pada saat itu, dapat penghargaannya Desember tahun 2020 secara online pada saat itu, dan kita dapat anugerah sebagai orang yang memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Terus kemudian tahun 2020, setahu saya Bapak ini juga sebagai Pak Yuda ini sebagai guru berdedikasi versi PGRI ya, dari PB. Itu saya tahu persis karena saya waktu itu sebagai penjaring calon-calon sebagai ketua panitia di provinsi, dan waktu itu ada 5 yang kita usulkan dan Pak Yuda sebagai yang menang ya, salah satunya. Oke Pak Yuda, selain sebagai prestasi lain mungkin ada Pak? Yang baru kemarin mungkin Pak, beberapa bulan lalu kita dari Kementerian Keuangan LPDP itu dapat top 1 sebagai pemberi kontribusi ke dunia sosial bagi bidang pendidikan dari LPDP, namanya MG Prize, Mata Garuda Prize nasional, program nasional.
Jadi pada saat itu kita dilihat sebagai sosok yang membuat program seperti tadi. Cuma kita sudah lebih dari 3.000 lagi Pak. Kita sudah total sekarang yang kita ajar guru dan dosen seluruh Indonesia itu 9.000 dosen. Guru dan dosen seluruh Guru dan Indonesia. dosen Indonesia. Iya, saya itu pernah, ya kita kan di Facebook berkawan, Pak. Itu saya lihat Bapak itu ada kadang di Sumatera, kemudian ada di Sulawesi. Itu kegiatan apa itu, Pak? Sama sosial tuh Pak. Jadi kegiatan sosial itu kadang-kadang memang diundang di organisasi sosial di daerah-daerah, teman-teman di daerah. Termasuk kalau nggak pandemi pasti sudah ke sana pasti. Karena sebelum pandemi itu memang kerjaan saya itu datang hadir untuk acara-acara kayak gitu. Biasanya ada yang buka acara aja, ada yang memang kita penyelenggara juga. Tapi memang lebih ke penguatan guru semua sih. Yang terbaru kemarin di di Sumatera atau di yang terbaru kemarin Surabaya sih. Di Surabaya ya, di Surabaya. Pelatihan guru. Itu pelatihan guru ya Pak ya. Itu berapa pesertanya waktu itu? Waktu itu tuh dibuat separuh-separuh Pak. Jadi yang datang sih nggak rame, tapi yang online yang melalui webinarnya yang baik. Webinar yang baik. Yang lebih baik karena pandemi waktu itu. Pakai blended ya Pak ya? Blended. Ya. Jadi selain sebagai sebagai guru, sebagai dosen, Pak Yuda ini memang aktif sekali sebagai narasumber kegiatan-kegiatan di seluruh Indonesia yang saya lihat di sahabat. Dan itu Bapak selaku apa ya Pak ya? Selaku kadang sebagai international literacy tadi itu Pak. Jadi international literasi kebetulan di Indonesia saya terpilih nih jadi presiden untuk handle itu literasi. Jadi memang biasanya tuh di poksinya memang biasanya diundang secara formalnya sebagai presiden literasi. Ya. Luar biasa nih sahabat, tokoh muda seperti Pak Yuda ini ya, dari awal ya setelah tamat itu ngajar di sekolah dasar, kemudian dapat beasiswa ke SMP dan sekarang dosen, dan sekarang sudah akan mengambil S3-nya di luar negeri lagi. Ini suatu hal yang luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi kita, terutama semangat juangnya ini. Pak Yuda, ini agak lain sedikit Pak Yuda. Pak Yuda, dukungan keluarga gimana Pak terhadap prestasi Bapak dan kegiatan Bapak yang sebanyak itu? Dukungan keluarga sih alhamdulillah cukup mendukung, karena kalau nggak mendukung juga sulit Pak, karena sering keluar kan. Iya. Kalau nggak sering keluar pun di rumah pun berhadapan dengan laptop. Jadi kadang-kadang memang dilemanya itu, kadang-kadang kita harus banyak mengorbankan waktu, artinya banyak dihabiskan waktu itu dengan komunikasi sosial dengan dunia luar walaupun secara virtual. Jadi sentuhan untuk komunikasi ke keluarga pun kadang-kadang kan jadi korban. Iya. Tapi tetap mendukung ya Pak. Tetap. Ya, sahabat, saya seringkali melihat Pak Yuda ini dalam suatu rapat itu membawa 2 laptop. Entah apa yang dibuat itu, 2 laptop gitu. Seringkali saya melihatnya, saya tidak pengen lihat karena itu pasti sesuatu yang penting, karena Pak Yuda saya tahu persis beliau kalau tidak penting tidak akan membawa-bawa seperti itu. Dan sering sekali terjadi, bukan sekali 2 kali, baik waktu rapat PGRI, di yayasan dan sebagainya. Ketika webinar di PGRI, Pak Yuda ada leadingnya dan beliau adalah pemegang atau leading sektornya untuk webinar itu. Pak Yuda, kemudian kalau keluarga tadi sudah banyak, tokoh yang Bapak inspirasi, yang menginspirasi Bapak, tokoh siapa? Oke, tokoh ini agak sulit nih Pak pertanyaannya. Kalau tokoh di zaman sekarang kayaknya saya belum ada nih Pak nemu atau suri tauladan yang saya lihat Pak. Jadi saya mencari tokoh tuh justru dari orang-orang yang udah nggak bisa kita temui sekarang. Misalnya contoh mungkin nabi-nabi sih Pak. Jadi karakter nabi itu yang saya suka pelajari dan suka untuk menjadikan panutan, tapi bukan dari sisi agamanya Pak, tapi dari sisi karakter mereka. Pantang menyerah seperti Nabi Ibrahim lah, mencari Tuhan puluhan tahun kan. Menemukan sendiri selama bertahun-tahun. Kan kalau orang yang sudah cepat menyerah harusnya dia udah nggak perlu nyari Tuhan lagi, udah capek gitu kan. Capek. Nah, jadi ada beberapa seperti Bapak tadi ya, 118 kali kalau tidak punya keyakinan itu sudah nyerah. Pasti udah nyerah. Iya. Jadi ada sosok yang memang menginspirasi saya untuk melakukan hal-hal yang saat ini saya lakukan. Oke Pak, terakhir Pak, bisa sampaikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di DC07 Pak, supaya memotivasi beliau-beliau atau mereka. Oke. Mungkin singkat, tapi ini hanya berbagi saja, bukan untuk menggurui. Jadi saya hanya mengutip
mungkin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya grogi jadi. Ya. Jadi kita sudah mulai lupa karena kita sudah bertransformasi ke kehidupan yang zaman sekarang yang modern, yang penuh dinamika dan kompleksitas yang tinggi. Jadi kita sudah pelan-pelan melupakan hal ini yang sebenarnya penting. Jadi sebaik-baiknya manusia, jadi jika kita ingin menjadi manusia yang lebih baik atau paling baik di muka bumi ini, saya kembali teringat dengan pesan beliau, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan, sekecil apapun jadilah bagian manfaat untuk sesama, bukan menjadi bagian dari masalah dan menambah masalah bagi dunia yang sedang kita hidupi ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih, Masya Allah ya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah pesan dari beliau, mudah-mudahan mendapat perhatian dan bisa menjadi hal yang menginspirasi semuanya. Baik Pak Yuda, terima kasih setelah mengawali dan luar biasa informasi yang dapat kami terima. Sahabat, demikian bincang kami dengan Pak Yuda, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dengan tokoh-tokoh inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Yuda. Wah, sebetulnya masih banyak Pak ya, karena masih ada waktu beliau ini sangat sedikit.